Apakah ada yang menahanmu dari sukacita dan kebebasan yang diberikan Tuhan? Ini adalah pertanyaan renungan kita untuk hari ini. Holy Spirit, make my heart open to the Word of God. Make my heart open to goodness. Make my heart open to the beauty of God every day. Amen. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jagalah dirimu, supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan, supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Tapi hati kita bisa terbebani oleh berbagai hal. Yesus Tuhan dan Tuhan kita menawarkan kita kebebasan sejati. Kebebasan dari kekuatan dosa dan kehidupan yang sia-sia. Dan kebebasan dari keinginan dan nafsu kita yang tidak baik. Yesus ingin hati kita diperintah oleh satu hal saja. Oleh kasih dan kebenarannya yang memungkinkan kita untuk memilih apa yang baik. Dan untuk menolak apa yang jahat dan berbahaya bagi kita. Yesus juga memperingatkan kita tentang godaan untuk tidak aktif. Yang menjadi pasif secara spiritual, malas, acuh tak acun, atau tidak peduli terhadap hadirat Tuhan. Dan akan firman serta bimbingannya dalam hidup kita. Mudah untuk terjebak dalam hal-hal yang terjadi saat ini, atau terbebani oleh kecemasan dan kekhawatiran. Tuhan tahu pergumulan, kelemahan, dan kekurangan kita. Dan Ia meyakinkan kita bahwa kita tidak perlu memikul beban kita sendirian atau berjuang tanpa bantuannya. Ia selalu hadir dan siap memberi kita apapun. Kekuatan, bimbingan, dan bantuan yang kita butuhkan dengan cara yang Ia tetapkan untuk kita. Tuhan ingin kita menyerahkan kecemasan kita padanya dan meminta bimbingan serta bantuannya. Paus Fransiskus menafsirkan Lukas 21 ayat 34-36 sebagai seruan untuk waspada, yang berarti tetap terjaga dan waspada dengan tidak membiarkan hati menjadi malas dan pasif. Dia menekankan bahwa rahasia untuk tetap menjadi waspada adalah dengan doa yang tekun. Karena doalah yang membuat hati tetap terjaga dan fokus pada apa yang benar-benar penting. Ia menghubungkan bagian Injil ini dengan masa Advent, mendorong kita, orang percaya, untuk mengangkat pandangan kita kepada Tuhan dan berdoa untuk kekuatan menghadapi kehidupan kita sehari-hari dengan harapan. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oh Yesus Kristus, ketika semuanya gelap dan kita merasakan kelemahan dan ketidakberdayaan kita, berilah kami kemampuan untuk merasakan kehadiran-Mu, kasih, dan kekuatan-Mu. Bantulah kami untuk memiliki kepercayaan akan kasih perlindungan-Mu dan kekuatan-Mu. Sehingga tidak ada yang membuat kita takut atau khawatir, karena tinggal dekat dengan-Mu. Kami dapat melihat tangan-Mu, tujuan-Mu, kehendak-Mu dalam segala hal. Yesus Raja Kerahiman Ilahi, Engkaulah andalan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati keluarga Anda. Tuhan memberkati Gereja Katolik kita dan Couples for Christ.